Nah, ada fitnah yang besar yang kemudian berada di antara kalangan kita, Bapak Ibu. Disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya, kata Nabi, la taqumus sa'ah, kata Nabi. Tidak akan terjadi hari kiamat hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablih. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat orang-orang itu akan mengambil kebiasaan orang-orang terdahulu, kata Nabi. Shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in. Faqila ya Rasulullah ka Faris wa Rum, wa qala wa manan nasu illahum, kata Nabi. Kelak akan muncul di tengah umatku orang-orang yang mengambil kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang terdahulu. Nah, ini terdahulu ini kita garis bawahi. Apa maksudnya orang-orang terdahulu? Kebiasaan jahiliyah, kebiasaan Yahudi, kebiasaan Nasrani akan diambil oleh umatku kelak di akhir zaman, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kemudian bertanya sahabat kepada Nabi, kafaris warum, seperti kondisi yang terjadi dengan Paris dengan Roma, kata beliau begitu. Faris di sini Persia. Kemudian dikatakan seperti Persia dan Roma. Roma di sini ada banyak hal. Ada Rum di sini banyak tafsirnya. Ada yang mengatakan itu Roma, ada yang mengatakan daerah Rum. Dan itu berbeda pendapat. Kita lihat apa yang terjadi pada dua kota tersebut. Faqala wa manin nas. Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka, kata dia. Kita lihat Bapak Ibu, kita rujuk. Apa kebiasaan-kebiasaan orang Roma itu? Kalau kita kembalikan kepada negara Roma, Bapak Ibu tahu Roma ya? Tahu Roma? Siapa penghuni paling besar di situ? Apa agamanya? Apa agamanya Bapak Ibu? Baik, Nasrani. Apa kebiasaan Nasrani itu? Ini kita rujuk nih sekarang, kita rujuk. Salah satu kebiasaan mereka adalah sesuai dengan agama mereka. Apa agama mereka? Agama mereka apa Bapak Ibu? Nasrani. Apa perbuatan agama Nasrani itu? Ini kita tidak bahas agama orang, tapi yang kita bahas adalah kebiasaan mereka. Mereka menggunakan pakaian-pakaian tertentu. Ketika mendekat hari raya mereka seperti apa? Ini bentar lagi nih, kan begitu. Tapi pertanyaannya adalah, adakah nanti orang Muslim yang akan mengikuti kebiasaan mereka? Ada. Dan itu kemudian disampaikan oleh Nabi dalam kalimat yang lain, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu, barang siapa yang menyerupai orang kafir dia bagian daripada kekafiran, kata Nabi. Pertanyaannya adalah, hadis ini bersifat seperti apa? Apa yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis tersebut? Yang dimaksudkan oleh Nabi, ada orang-orang Muslim yang menyerupai perbuatan orang kafir. Loh, kok bisa begitu? Iya bisa. Seperti Allah katakan dalam Al-Quran, yusarikunahum. Umat Muslim mengikuti gerak dari perbuatan orang-orang kafir. Apa contohnya? Memakai pakaian-pakaian, atribut-atribut mereka. Adakah mereka meminta kita untuk menggunakan pakaian? Tak. Tapi mengapa kita buat? Adakah mereka meminta kita untuk mengucapkan kepada mereka? Tak. Mengapa kita ucapkan? Ini penyakit musiman. Apa itu penyakit musiman? Penyimpangan akidah. Nanti kita kaitkan, karena memang kaitannya sungguh ini memang ingin mengangkat itu. Kita ambil dulu dari hadis tentang fitnah akhir zamannya, baru kita kaitkan. Karena yang terjadi hari ini adalah setiap bulan Desember itu, disitulah poin penting untuk penyimpangan akidah yang besar. Sebenarnya di bulan-bulan yang lain sama, tetapi poin pentingnya itu di situ. Kita lihat seberapa jauh umat Muslim yang bertahan dengan keimanan mereka, yang main letusan. Nanti ada kaitannya dengan tahun baru. Perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang sama sekali tak bermanfaat, justru mendatangkan mudarat atau dosa yang besar. Kita lihat nanti Bapak Ibu. Betulkah apa tidak perkataan baginda Nabi? Betul kata Nabi, zira'an bi zira'in, sedikit demi sedikit. Orang yang melakukan ulang tahun, siapa yang melakukan ulang tahun? Nabi ulang tahun atau bukan? Pernahkah Nabi ulang tahun? Nabi ulang tahun atau ulang bulan? Nabi ulang hari. Setiap pekan Nabi memperingatkan di bulan Senin, di hari Senin, dengan berpuasa. Yauma wulitu wa yauma ub'ats. Hari itu aku dilahirkan, dan hari itu juga nanti aku
Dibangkitkan kata Nabi. Tapi pertanyaannya adalah apakah Nabi berulang tahun? Tidak. Karena kebiasaan ulang tahun itu bukan kebiasaan umat muslim. Ulang tahun ya, kalimatnya ulang tahun. Yang dipermasalahkan, yang dipersoalkan dalam permasalahan ulang tahun itu adalah yauma miladihi. Artinya ada perayaan ulang tahun. Perayaan ulang tahun. Ini yang menjadi persoalkan. Ternyata tradisi perayaan ulang tahun itu bukan dari kalangan umat muslim. Bukan dari kalangan umat muslim. Dari kalangan orang barat, orang Nasrani, kaum orientalis yang ingin menyisihkan sedikit demi sedikit nilai-nilai agama dari kita. Pertanyaannya secara logika kita berpikir, kan tak ada masalah kalau kita memperingati ulang tahun. Masalah apa tak masalah? Masalah tak Bapak Ibu kita ulang tahun? Jangan tersinggung. Masalah apa tidak? Secara nalar logika tak ada masalah. Biasa-biasa aja, duit aku, anak-anak aku, bulan-bulan anak aku, terserah dia lah nak ulang tahun nak tidak. Yang penting kan tak menyeleweng, tak ada zina. Betul. Sekarang pertanyaannya adalah, betul ndak di situ tidak ada sama sekali kemaksiatan? Oh, ndak ada. Betul. Apa contohnya? Kami buat dengan doa. Oke, alhamdulillah. Sekarang pertanyaannya adalah, bisakah kita mengatakan di situ tidak ada tradisi jahiliyahnya? Bisakah kita mengatakan di situ tidak ada kesia-siaan? Bisakah kita mengatakan di situ tidak ada sama sekali perbuatan yang tercela? Sekian banyak. Hari ini, kenapa ulang tahun itu biasa di kalangan umat muslim? Karena dari awal menganggap itu hal biasa dan tidak berdosa. Dan memang tidak ada dosa. Betul. Tapi lihat yang terjadi. Dulu memperingatinya mereka buat gaya mereka begini. Kata kaum-kaum Nasrani itu ketika mereka memperingati ulang tahun, mereka hanya sekedar makan bersama. Setelah makan bersama naik, kami cuma duduk bersama diskusi saja. Naik, ada yang pakai organ, ada yang duduk bersama bercampur baur laki-laki perempuan. Itu yang mereka buat dulu. Tapi bayangkan siapa yang melakukan ulang tahun yang hanya sekedar duduk dan berdoa? Sebagian kecil. Sebagian besar, apa yang mereka lakukan? Bercampur laki-laki perempuan, datang ke sana ke sini, berkerudung, muslim, bercampur laki-laki perempuan dengan musik, dengan irama dan lain sebagainya. Adakah kita mampu menaklukkan hal demikian? Tak. Apalagi ketika anak yang minta, "Mak, aku nak ulang tahun," gitu deh. Ya udah, kita cukup berdoa aja nak. Doa kita sama-sama. Besok kasih makan anaknya. Enggak mau kayak gitu, aku mau undang kawan-kawan aku. Oke. Akhirnya kata maknya, iyalah undanglah. Setelah diundang, datanglah mereka. Duduk laki-laki perempuan tak ada batas, bercampur. Perempuan yang datang mohon maaf pakai celana lepis. Kadang ada yang berkerudung, ada yang tidak. Sekarang pertanyaannya, kita yang mengundang maksiat atau maksiat itu datang sendiri? Coba bayangkan. Pertanyaannya adalah kebiasaan yang buruk yang kita ikutkan. Kata Nabi, zira'an bi zira'in, shibran bi shibrin. Nah, sama Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini kita melakukan hal demikian. Bahkan Nabi mengatakan, la tattabi'adna sunana, kata Nabi. Nanti kelak dari umatku, kata Nabi, akan mengikuti perbuatan-perbuatan orang-orang sebelumnya. Man kana qablakum. Siapa mereka? Jahiliyah. Jahiliyah. Apa yang dilakukan oleh umat muslim hari ini? Jahiliyah. Lebih jahil daripada orang jahil dulu lagi. Coba bayangkan, umat muslim hari ini lebih jahil daripada yang dahulu. Dahulu jahiliyahnya belum kenal Islam. Sekarang sudah masuk Islam malah makin jahiliyah. Bukan makin baik. Coba bayangkan. Apa kata mereka? Jangan, kata Nabi, kalian menyerupai perbuatan-perbuatan orang kafir. Ya, dia tidak pakai, umat muslim pakai atribut-atribut. Santa Claus. Dia ikuti. Masuk dalam masjid pakai begitu. Apa tak rusak akidah kita daripada? Kata mereka, kami cuma bertoleransi, menghargai saudara. Begitukah cara kita menghargai? Satu, kata ulama itu, dalam urusan akidah, no toleransi. Tak ada urusan toleransi dalam akidah. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Mereka paham, yang tak paham siapa? Kita. Umat muslim. Mengapa mereka apakah mereka memaksakan kita untuk mengikuti atribut mereka? Tak. Tapi mengapa kita pakai?
Kadang-kadang mohon maaf nih, di toko umat muslim saja ada tuh bunga-bunga. Bunga-bunga di toko umat muslim. Dengan mengucapkan ucapan yang tak semestinya untuk diucapkan. Pertanyaannya, Anda muslim? Ya. Anda beriman? Belum tentu. Karena bagi orang yang beriman tidak mungkin melakukan perbuatan demikian. Terkecuali. Dia ada pengecualiannya, Pak. Dan pengecualian ini tidak bisa diterapkan di tempat-tempat tertentu. Kita ambil contoh, Bapak tinggal di Amerika, di dalam satu kompleks yang mayoriti, dan Bapak minoritas. Itu lain lagi, Pak, posisinya, Pak. Dalam kondisi itu, para ulama ahlul fuqaha menyatakan di situ itu dibenarkan atau diperbolehkan itu dalam konteks apa? Kondisi. Kalau kita ini mayoritas umat muslim, lah kita pula yang mengikuti minoritas dengan gaya toleransi, itu merusak jelas. Masih ingat kejadian kasus di Masjid Istiqlal ya? Itu bukan lagi kasus yang nyata, itu sudah bukan lagi kasus-kasus yang membuat, itu sudah membuat kita tertipu. Kita sudah ditipu oleh perbuatan demikian. Nah, kata Nabi Sunan Kabal, mereka akan mengikuti perbuatan-perbuatan orang tada sedikit demi sedikit. Dalam Al-Quran itu ada 4 karakter jahiliyah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. 4 karakter. Satu diantaranya zannal jahiliyah. Cara berfikirnya orang jahiliyah. Nah, cara berfikirnya orang jahiliyah seperti apa yang tadi saya katakan. Tidak apa-apa dong, kami cuma menghargai aja ya. Keluarga kami kok kayak gitu, kami anggap mereka keluarga. Oke. Betulkah itu keluarga? Ya. Apakah keluarga itu harus menggadaikan akidah? Tidak. Pertanyaannya, keluarga Anda paham tidak agama Anda? Paham. Kalau paham, ngapain Anda yang memaksakan diri untuk mengikut? Apakah ada tekanan hidup dan mati di situ? Tidak ada. Kalau tak ada, ngapain kita buat? Yang boleh kita lakukan kalau ada tekanan hidup dan mati. Karyawan yang tidak mengucapkan selamat Natal, aku kubur. Lain cerita. Kaitannya dengan kematian. Apakah kondisi ketika itu mengucapkan selamat Natal dibenarkan? Dan dia tidak disalahkan dalam agama ketika dia mengucap demi kehidupan dia. Ini tak ada tekanan. Tak ada tekanan, tak ada angin, tak ada ini, tiba-tiba dia sendiri pakai. Disitulah kebiasaan, kata Nabi. Kelak akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan tersebut. Lau dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum. Kata Nabi, kelak mereka akan sudah datang kepada mereka kebiasaan itu dan mereka akan mengikuti. Kita ambil contoh. Kebiasaan barat yang diikuti. Nama bahasanya westernisasi. Kebarat-baratan. Dan kita sekarang ini sudah masuk dalam sistem itu sudah lama. Mengikuti budaya barat. Pakai celana pendek. Awalnya berkerudung. Kemudian kerudungnya diikatkan ke leher. Dia tetap berkerudung tapi nampak ini dia. Kemudian dia berpakaian gamis dulunya. Setelah itu berpakaian kemeja, sempit celananya. Besok tidak pakai celana lagi dia. Kenapa kita katakan demikian? Siapa yang membawa tradisi itu? Siapa yang membawa? Tradisi dari sono. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini orang-orang Eropa itu krisis. Dulu, zaman dulu, malu kalau ada orang Eropa nampak bagian tubuh dia itu. Malu. Sekarang tak. Kenapa? Karena mereka sudah mulai tak beradab. Mereka tak malu lagi. Kenapa mereka hari ini buka-bukaan tak malu? Karena sesuatu perbuatan yang tadinya malu dibiasakan untuk tidak jadi malu. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh tradisi yang buruk. Korupsi. Dulu korupsi itu hina apa tak hina? Sampai sekarang hina apa tidak? Bagi kita hina. Bagi yang melakukan tidak. Bayangkan Bapak Ibu, kenapa saya katakan kelak korupsi itu menjadi hal biasa? Kenapa menjadi hal biasa? Karena saking banyaknya orang yang korupsi dan korupsi itu dibiasakan. Awalnya malu, tak mau dia, enggak. Oke lah, sudah 1 orang yang ikut, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Ketika sudah 10 orang yang ikut, yang tadinya tidak tadi, iyalah tak apalah dia. Jadi terbiasa sudah. Suap. Yang dulunya suap itu haram, sekarang dibuat abu-abu. Begitu dulu caranya. Suap haram tak haram, tapi sekarang tak dibuat haram lagi, dibuat abu-abu. Oh, dia kan 100.000 ke bawah tidak suap. Yang suap itu 100.000 ke atas.
Abu-abu enggak kita dibuatnya? Yang ngomong tuh siapa? Pelaku. Enggak, biasa aja. Itu cuma biasa aja kok. 100.000 ke bawah kok. Dalam 100.000 ke bawah itu dalam aturannya bukan suap gitu. Oke. Akhirnya apa? Kacamata kita yang tadinya haram jadi abu-abu. Dari abu-abu jadi hal biasa nanti. Maka semua orang akan melakukan. Sekarang pertanyaannya sama. Muncul satu persepsi di tengah masyarakat. Kalau kami tak suap Ustaz, kami tak akan dapat tempat. Bagaimana kita cara melawan orang-orang kafir itu? Ya enggak yang muncul di tengah masyarakat bahasanya begitu? Itu pembodohan. Jahil murakkab. Dari awal kita sudah dibuat bodoh dari mereka. Siapa yang buat mereka? Orang-orang kafir melakukan perbuatan demikian, dia ajak orang-orang muslim. Kita orang muslim, siapa orang-orang muslim yang diajak sama mereka? Munafik, fasik, orang yang tak kuat iman, orang yang cinta pada dunia. Nah, nanti ada dalam kitab Asnaful Maghrurin itu karangan Syekh Imam Al-Ghazali itu. Kata Imam Al-Ghazali, ada orang-orang yang tertipu oleh dunia katanya. Nah, salah satunya begitu kondisinya. Umat muslim dia, tapi karena muslim cuman dia fasik ataupun munafik. Karena kecintaannya terhadap dunia, dia merelakan nilai agama dia demi dunia. Bukan hanya itu, orang alim aja mewujud gitu dia. Orang alim aja ada yang begitu gitu dia. Karena kata Imam Al-Ghazali itu salah satu orang yang tertipu di antara 4 poin itu, kata Imam Al-Ghazali, orang yang tertipu itu adalah salah satunya di antaranya adalah ulama atau alim. Coba bayangkan berapa banyak yang tertipu dengan dunia karena duit itu. Pertanyaannya adalah, kita punya ulama-ulama itu baik-baik, bagus-bagus, keras-keras, tapi yang mendengarkan sedikit. Suap haram. Dari ujung ke ujung semua mengatakan haram suap itu. Yang mengatakan suap haram itu cuma di lisan saja. Tangannya ngambil. Naam haram kata dia. Nah, begini Pak. Itu ilustrasinya Pak. Itu yang kita katakan shibran bisyibrin. Mereka akan ikut sedikit demi sedikit perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, sekarang Bapak Ibu boleh lihat tuh. Pakai trompet lah. Dah mulai itu jualannya. Trompet, kembang api, letusan, pakaian-pakaian. Kemudian apa namanya itu? Bunga-bunga. Semua orang sudah ikut sekarang mencoba. Kan cuma sekedar perhiasan. Bukan perhiasan, sekedar hiasan. Cuma sekedar hiasan. Cuma sekedar hiasan. Pertanyaannya bahasa itu, bahasa yang saya sampaikan itu, lembut apa kasar? Lembut. Karena bahasa cuma itulah kita tertipu itu tadi. Sekarang saya ambil contoh. Apa hukum musik itu? Rata-rata ulama mengatakan rata-rata. Sebagian besar ulama mengatakan haram. Ada ulama yang memakruhkan, ada yang ulama mengubahkan, sebagian kecil saja. Sekarang pertanyaannya, sesuai tidak dengan perkataan Nabi? Apa kata Nabi? Kelak di akhir zaman. La taqumus sa'ah kata Nabi. Tidak akan terjadi hari kiamat hatta tazhar al-madzahib kata. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat musik itu merajalela kata dia. Sekarang muncul ahli-ahli fatwa yang mengatakan bahwa musik itu mubah dalam kondisi apapun. Nah, coba bayangkan. Memang ada perdebatan di kalangan ulama tentang musik itu. Salah satu pekerjaan, ada 15 pekerjaan yang dirangkum oleh salah seorang ulama Al-Amrud namanya Nur Khalis. Kata beliau, ada 15 pekerjaan yang kelak di akhir zaman merajalela. Dan pekerjaan itu haram. Kata dia. Pekerjaan itu haram. Salah satunya nanti adalah korupsi itu. Yang kedua, pemain musik. Nah, tapi itu bahasanya kental banget itu. Berarti pemain musik semuanya haram? Ya belum tentu juga. Artinya ada pembahasan lanjutan. Tapi ada tapinya. Lebih banyak bermain dengan yang haram daripada yang tidak diharamkan. Kita ambil contoh. Solawatan aja udah gimana modelnya? Nggak usah kita ragu-ragu bilang solawatan. Mereka solawatan tuh tapi jogetnya bukan main itu. Saya bilang ini solawatan atau ini namanya solawat berkedok dunia. Bayangkan, jangan tersinggung Bapak Ibu, memang begitu keadaan kita hari ini. Mereka memang solawatan. Dari maghrib mereka solawatan sampai malam. Pertanyaannya kapan sholat isya-nya itu? Ya nanti setelah pulang, iyalah. Pertanyaannya lebih penting solawat atau sholatnya? Kalau udah begitu kan jadi lain cerita Pak.
Karena itulah kata Nabi, memang mereka akan sedikit demi sedikit akan ikut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, to the point kita pagi ini, ada kalimat yang sekarang hari ini membuat kita resah dan selalu menjadi permasalahan tahunan, pengucapan selamat Natal. Kita umat mukmin jangan pernah mengucapkan selamat Natal, karena mereka tidak pernah memaksa kita untuk meminta, bahkan mereka menghargai kita. Pertanyaannya adalah, siapa orang yang memaksa kita untuk mengikuti itu? Munafik. Siapa namanya Bapak Ibu? Siapa mereka? Munafik itu dari kalangan kita atau bukan? Umat muslim. Orang muslim di antara kita. Fatwa MUI mengharamkan, dia menghalalkan. Kata MUI haram mengucapkan selamat Natal bagi orang beriman, bagi umat muslim. Datang dia. Siapa pula datang haram? Gitu kok haram-haram aja. Sudah tidak ada unsur toleransi itu, kata dia. Coba bayangkan Pak. Yang ngomong siapa? Umat muslim. Kenapa mereka mengomong? Ada kepentingan di balik unsur toleransi. Kurang apa? Kurang banget lah pokoknya Bapak Ibu. Kita sudah cukup nih Bapak Ibu. Dulu ada namanya kelompok liberal. Nah, inilah kelompok-kelompok liberal inilah yang merusak nih dulu nih. Dibuatnya agama kita nih jauh dari kita. Bahasa-bahasa mereka tuh sekulerisme. Bahasanya sekulerisme dalam Islam. Artinya apa? Nggak boleh, nggak usah lo jadi orang yang radikal-radikal dalam beragama, biasa-biasa aja lah. Gitu. Jadi kita dibuat seakan-akan dengan agama itu seakan-akan radikal gitu. Bapak Ibu, kita dalam beragama kalau tak radikal tidak akan paham kita dengan agama. Hukum beragama itu wajib radikal. Yang tidak boleh itu radikalisme. Kalau radikal wajib. Sholat 5 waktu itu radikal namanya. Sholat 5 waktu bagi bapak-bapak dia di masjid sholat ya. Tahajud ya duha itu radikal namanya itu Pak. Tapi kalau sudah berlebihan dalam konteksnya sampai menyalahkan dan mencaci maki orang, itu radikalisme namanya. Itu yang tak diinginkan. Di dalam Islam itu begitu. Tapi kalau kita tak radikal, kita tak baca Quran, baca Qurannya sekali dalam seumur hidup, atau mungkin seminggu sekali, 2 minggu 2 kali, sebulan 4 kali, itu lebih parah daripada yang tidak diinginkan sama sekali. Kenapa? Hakikat mereka, keinginan mereka itu memang begitu Bapak Ibu. Jadi tujuan orang-orang barat itu membuat kita nih jauh dari Al-Quran. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, yang duduk di sini umur berapa rata-rata? Umur berapa? 60 kan rata-rata. Anggaplah paling itu 50 ke atas rata-rata. Sekarang pertanyaannya, yang 30 ke bawah mana? 45 ke bawah mana? 40 ke bawah mana? Sekarang kita tanya lagi, rata-rata yang baca Quran sekarang nih 40 apa 50 apa 60? Sekarang pertanyaannya, saya dah lakukan penelitian di kampus Pak. Di kampus saya lakukan penelitian. Bangun tidur Anda, siapa di antara kalian yang bangun tidur baca Quran? Tidak ada tuh. Siapa yang bangun tidur tidak megang HP? Tidak ada. Dari 30 mahasiswa bangun tidur yang tidak megang HP cuma 2 orang. Tahu tak kenapa tak megang HP? Rupanya HP-nya mati. Coba bayangkan. Kalau seandainya HP-nya hidup, mungkin dicarinya juga. Dan kita lakukan apa respon mereka terhadap perkataan saya terhadap mereka? Tersenyum. Siapa yang bangun tidur langsung sholat subuh? Tidak ada tuh. Universitasnya cukuplah Islam. Mahasiswa itu mahasiswa. Sekarang pertanyaannya, seberapa kuat gadget tadi menjauhkan kita dari nilai agama? Bukan kuat lagi, kuat banget. Sampai sholat aja mereka biasa. Apa saya kata? Siapa yang hari ini tidak sholat asar? Karena saya itu ngajar di waktu asar. Setelah sholat asar itu kita ngajar sore hari. Saya bilang, siapa yang tadi tidak sholat asar? Angkat tangan semua. Sambil saya tanya, kalian tak merasa bersalah? Tersenyum. Coba bayangkan. Nggak sholat mereka tersenyum. Nah itulah zaman sekarang Pak. Hasil apa tuh perbuatan tadi? Mereka sudah terbiasa dengan kebiasaan barat, westernisasi, kehidupan dunia barat. Mereka sudah terbiasa dengan peradaban-peradaban yang lain, koreaisasi. Apalagi? Semua sudah merajalela. Dan peradaban-peradaban itu bukan dimiliki oleh orang Islam. Orang kafir semua. Kita ikuti Pak. Pakaiannya, sempitnya bukan main. Tidak ada malu perempuan sekarang tuh pakai celana pendek. Yang malu tuh cuma yang beriman aja.
Nggak malu ente pakai celana pendek? Oh, nggak, ini kan udah biasa. Jual paha, jual ketek. Ya bukan kalau sih. Nggak ada kalau. Kenapa mereka nggak malu? Perempuan pakai bajunya kemeja putih, tapi dalamnya cuma pakai kutang aja, transparan. Ketika kita kritik, ngapa pakai begitu? Jawabannya apa? Hak saya, suka-suka hati saya lah. Coba bayangkan, pakaian sempit, lepis lagi, sampai menjerit itu pahanya itu, tolong, tapi biasanya itu. Sekarang pertanyaannya, coba lihat berapa banyak perempuan yang pakai celana lepis hari ini. Bukan banyak lagi, banyak sangat. Apa jawaban mereka ketika kita katakan itu sama dengan perempuan itu pakai lepis itu sama seperti orang yang berpakaian tapi telanjang. Nabi yang sampaikan dalam hadisnya, kelak akan datang hari, kata Nabi dalam hadis, sinfani min ahlin nar, kata Nabi, dua golongan yang mereka tidak akan aku temukan, tidak akan aku lihat di dalam surga, kata Nabi, dan mereka penghuni neraka, min ahlin nar, kata Nabi. Siapa dua itu? Satu diantaranya perempuan berpakaian tapi telanjang. Apa maksudnya perempuan berpakaian tapi telanjang? Yang pakai celana sempit. Hari ini pakai lepis, dia besok pakai legging aja dia keluar. Sebayangkan Bapak Ibu. Itu kebiasaan siapa? Orang barat, Pak. Tradisi siapa? Tradisi sono, Pak. Yang dibawa ke sini. Siapa yang bawa? Artis. Yang tersinggung artis-artis. Memang begitu keadaannya. Mereka yang bawa. Public figure yang bawa ke sini untuk merusak apa? Mencuci otak kita. Karena cuma dengan tangan itu yang bisa merusak. Sekarang saya tanya, lebih banyak fans pada Abu Bakar atau pada Raffi Ahmad? Mana yang lebih banyak fansnya, Abu Bakar atau Raffi Ahmad? Itu cepat tahu itulah itu kan. Coba bayangkan. Yang ngefans sama Inul Daratista aja banyak ya, bukan main. Lu yang ngefans sama Siti Khadijah bisa dihitung orangnya siapa-siapa aja. Kenapa? Kebiasaan, Pak. Maka kata Nabi, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum. Akan diikuti oleh orang-orang nanti kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu, kata Nabi, sedikit demi sedikit. Shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. Artinya apa? Dulu kita jahiliyah, nanti akan kembali kepada lebih parah jahiliyah. Jahiliyah dulu mereka tidak mengenal ilmu, tapi jahiliyah sekarang mereka tahu ilmu tapi mereka tak menjalankan ilmu. Maka dikategorikan oleh para ulama dua. Di akhir zaman itu manusia fasik, tahu dia kebenaran tapi tak menjalankan. Yang kedua munafik, tahu dia kebenaran tapi mereka mengingkari kebenaran itu. Nah, kelak di akhir zaman yang banyak tuh yang seperti apa? Yang seperti itu, Pak. Banyak sekali mereka-mereka yang munafik itu. Sampai Nabi katakan, yang kita takutkan, yang dikatakan oleh baginda Nabi dari perbuatan-perbuatan mereka. Yang ditakutkan oleh Nabi apa? Yang terjadi pada umat muslim kelak di akhir zaman, dari perbuatan-perbuatan yang mengikuti orang-orang itu, tradisi-tradisi mereka, penyimpangan akidah. Kita ambil contoh. Mudah tidak bagi mereka untuk menyimpangkan akidah kita? Mudah. Caranya bagaimana? Dengan mengatakan selamat Natal. Kita mengucapkan selamat Natal, kata MUI haram, kata yang lain tak haram. Coba bayangkan, lihat kalimatnya, Pak. Lihat kalimatnya. Hanya karena kalimat toleransi, akidah kita rusak. Akidah kita rusak. Apa sebab? Kebodohan. Kebodohan seperti apa? Kebodohan terhadap akidah yang benar. Kebodohan terhadap akidah yang benar menyebabkan kita rusak. Salah satu di antara 5 poin kata para ulama yang menyebabkan terjadinya penyimpangan akidah kepada umat muslim, satu di antara 5 tadi adalah an-nifaq wal munafiqun. Kemunafikan. Penyakitnya nifaq. Penyakitnya apa? Nifaq. Orang yang melakukan munafik. Nah, apa yang disebut dengan munafik tadi? Izharul Islam wa ibtalul kufri. Mereka tampakkan keislaman mereka, mereka sembunyikan kekufuran mereka. Sama contohnya dengan tadi, Bapak Ibu. Umat muslim pasang begini. Tahu Bapak Ibu yang begini saya maksud? Umat muslim jualan, tapi di toko dia pasang begini. Pertanyaannya, dia muslim atau bukan? Muslim. Dia mukmin atau bukan? Bukan. Ketika kita tanya, ngapa pakai kayak gini? Keberuntungan. Berarti dia percaya pada itu. Dia tak percaya kepada Allah. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham Bapak Ibu? Yang ketiga, ini mulai masuk di bulan Desember ini, tradisi dan kebiasaan dan penyakit bulanan, penyakit tahunan datang. Akan terjadi perdebatan antara sesama muslim, bahkan pertikaian sesama muslim, baik yang muslim beneran dan munafik.
Kenapa begitu? Pertikaian permasalahan ucapan selamat Natal. Satu. Yang kedua, tahun baru. Lihat nanti Bapak Ibu. Ketika tahun baru, banyak manusia-manusia fasik. Kenapa kita katakan fasik? Mereka tahu keharaman tapi mereka lakukan. Mereka tahu keharaman. Bercampur baur antara laki-laki perempuan, hukumnya apa? Haram, tapi mengapa mereka lakukan? Nah, ini kita himbau Bapak Ibu. Kami menghimbau kepada pemerintah, jangan adakan kegiatan tahun baru di tempat terbuka. Kalau mau, pisahkan laki-laki dan perempuan. Isi dengan kajian, tapi pisahkan laki-laki perempuan. Jangan tembak ke atas. Gila kita, Pak. Kita ini dibuat gila oleh manusia. Pada tahun baru berkumpul di tengah bundaran itu kayak orang gila, menunggu jam 12 tet gitu. Yang kita tunggu itu aja. Habis itu kita balik. La ilaha illallah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Perbuatan yang paling tidak disukai oleh Allah itu dan dibenci oleh Allah adalah perbuatan yang sia-sia. Dan apa yang kita lakukan itu sia-sia, Pak. Kita cuma menunggu bom meletus saja. Kita kumpul rame-rame, keluar dari habis isak dah keluar semua, Pak. Laki-laki, perempuan, boncengan. Bapak Ibu boleh cek besok Bapak Ibu. Setiap tahun baru coba tengok hotel-hotel. Datang ke beberapa hotel dan cek. Penuh. Kok bisa penuh? Pertanyaannya, yang masuk situ yang sudah nikah atau belum nikah? Campur. Coba kita katakan. Pertanyaannya adalah ngapain? Bahasa lainnya ngotel. Itu momen penting kata mereka. Coba bayangkan Bapak Ibu. Berapa banyak tersebarnya perzinahan ketika itu. Ini bukan hanya sekedar zinah berhubungan badan. Bercampurnya laki-laki perempuan bergandeng tangan duduk bersamaan. Itu sudah zina. Sudah zina. Ditambah kedok daripada itu semua apa? Kami tahun barunya ngaji. Ya pengajiannya 15 menit. Musiknya dari jam 10 sampai jam 12. Coba bayangkan, datang bandnya, bininya dan lain sebagainya. Lebih banyak mudaratnya, itu manfaatnya. Apa maksudnya? Sekian banyak anggaran yang dihabiskan hanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Coba gunakan untuk orang yang tidak mampu. Masih lebih bermanfaat, Pak. Nah, ini kebiasaan. Nanti akan kita lihat. Maka berkumpul tuh anak muda, laki-laki, perempuan, anak muda tuh keluar semua, Pak. Semua keluar dari sarangnya cuman untuk melihat ke langit begini. Nah, ngapain dia tengok begitu? Dari jam 8 dia keluar dari rumah itu cuma untuk menengok begitu aja. Setelah selesai, jam 12 meletus. Balik masing-masing. Saya bilang gila juga lama-lama kita dibuatnya. Nggak ada nalar logika sudah. Udah nggak sehat. Apa jawaban mereka? Cuman untuk mendapatkan kenikmatan. Apa kenikmatan? Duduk beramai-ramai begitu. Di mana nikmatnya? Panas iya. Kita doakan mudah-mudahan pas tahun baru itu hujan. Amin. 1, 2, 3 aja. Tenang kata dia, kami kan pakai tenda kata dia. Itu masalahnya kan. Itu masalahnya Bapak Ibu. Jadi perbuatan-perbuatan yang tanpa kita sadari sudah merusak akidah kita Bapak Ibu. Jadi kata ulama itu dalam ulama ahli tauhid itu mengatakan begini, ada 5 poin yang bisa 5 sebab yang membuat orang itu akidah dia menyimpang. 1 diantaranya karena kebodohan akidah yang benar. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu semua, bahwa kita ini Bapak Ibu sudah terjangkit penyakit-penyakit TBC. Tahu Bapak Ibu TBC ya? Tahayul, bid'ah, khurafat. Sebenarnya ada satu lagi S. S ini tapi saya lupa kepanjangannya. Besoklah saya cari lagi. Kalau udah dapat kepanjangan S itu nanti saya kasih tahu. Tapi yang jelas 3 ini Bapak Ibu, kesyirikan yang jelas di hadapan kita Bapak Ibu. Ulama yang lain mengatakan penyimpangan itu disebabkan karena 5 juga. Salah satu di antara 5 itu kesyirikan, syirik dan kesyirikan. Syirk wal musyrikun. Syirik dan kemusyrikan itu terjadi di kalangan kita. Apa tidak? Karena kita sekarang sudah mempertuhankan manusia. Dan perbuatan-perbuatan itu dilakukan. Bayangkan Bapak Ibu dalam dunia perperangan. Saya ingin sampaikan poin sebelum saya tutup Bapak Ibu. Kita dulu berperang dengan pedang. Dengan berperang dengan senjata. Hari ini kita tak lagi berperang dengan senjata, tapi kita berperang dengan otak. Namanya perang pemikiran. Kenapa saya katakan dengan perang pemikiran? Perang pemikiran. Kalau perang senjata, jelas siapa yang mati dan hidup. Tapi perang pemikiran, mereka bukan hanya untuk mematikan kita, tapi mematikan akidah kita. Dan gimana cara mereka melakukan hal demikian? Menjauhkan kita dari nilai-nilai agama.
Ada poin penting yang disampaikan dalam poin-poin tertentu dalam pemeran pemikiran itu. Satu di antaranya metode yang mereka lakukan untuk membuat kita ini hancur dan habis, itu disebut dengan tashkik. Bapak Ibu tahu tashkik? Membuat kita ragu dengan agama kita sendiri. Dan dengan tangan siapa? Bukan dengan tangan orang kafir, Bapak Ibu. Bukan dengan tangan orang kafir, tapi dari tangan orang muslim itu sendiri. Kita ambil contoh. Siapa yang mengatakan bahwa jilbab tidak wajib? Orang muslim atau bukan? Umat muslim. Siapa yang mengatakan bahwa tidak ada dalil salat dalam Al-Qur'an? Orang muslim. Siapa yang mengatakan tidak boleh paskibraka pakai jilbab? Orang muslim atau bukan? Orang muslim. Siapa yang menginjak Al-Qur'an? Orang muslim. Siapa yang mengatakan boleh bercampur laki-laki dan perempuan? Orang muslim. Siapa yang mengatakan bolehnya nikah beda agama? Bukan orang kafir, orang muslim. Dari lisan siapa? Orang muslim. Orang muslim yang mengajak kita untuk jauh daripada agama. Tangan mereka hari ini adalah tangannya orang-orang kafir dan Nasrani untuk menghancurkan kita. Dari sisi agama itu bukan tangan mereka sendiri, tapi tangannya orang munafik yang berada di antara kita. Salah satu di antaranya pengucapan selamat Natal. Salah satu di antaranya adalah tahun baru. Mengapa tahun baru Islam tak seramai itu? Tapi mengapa tahun baru Masehi ramainya bukan main seluruh dunia? Karena ingin mengangkat kepada dunia, kami bertoleransi dengan dunia. Cuma itu, tidak ada asasnya, tidak ada. Cuma itu asasnya. Maka kata Nabi, ketika Nabi memperingatkan Ibnu Abbas itu, kata Nabi, ihfazillah yahfazkan. Kalimat ini sederhana tapi dalam maknanya. Kata Nabi, jagalah olehmu nilai-nilai agama, niscaya engkau akan dijaga oleh Allah. Sekarang ini kita tak jaga nilai agama. Jujur itu nilai agama. Tidak korupsi ada nilai agama. Tidak mencuri ada nilai agama. Solat ada nilai yang terkandung dalam solat. Orang sekarang lebih banyak solat aja. Atau tahu tak makna solat itu apa? Karena banyak orang tak tahu makna solat itu. Dia solat. Solatnya rajin di masjid, mencaci maki rajin juga. Solat kau tadi, solat. Tapi kok lidah kau mencaci maki? Itu biasa. Yang penting kan aku solat. Itu kalimatnya, ingat. Jadi kalimat yang tertanam dalam diri umat muslim hari ini, tidak apa-apa dia mencaci maki, korupsi dan lain sebagainya, yang penting aku masih sholat. Ya itu lebih baik daripada tidak sama sekali, Pak. Sudah tidak sholat, korupsi, mencaci, memaki, itu lebih parah lagi. Tapi masih penting ada orang sholat tapi dia tetap ada orang maling, mencuri, korupsi, lengkap semua, tapi dia tetap sholat. Ini bahasa ini sebenarnya Bapak Ibu saya kutip dari seorang novelis. Apa kata beliau dalam tulisan? Tuhan maafkan kami sedang melacur. Gitu deh. Itu bahasanya bahasa. Tapi itu dalam sebuah novel. Dia ingin katakan begini, bahwa dia sebagai seorang pelacur, tapi dia tetap mengingat Tuhan untuk sholat. Gitu. Tapi setelah melacur ya sholat. Setelah dia melacur dia sholat. Habis sholat dia melacur balik. Dan itu terjadi pada masa Nabi. Sebelum pengharaman khamar. Sebelum pengharaman khamar itu pengharamannya tiga tingkatan, Bapak Ibu. Salah satu di antara tiga tingkatan itu, yang pertama itu la taqrabuz zina wa antum sukara. Jangan dekati salat kalau antum lagi mabuk. Oke. Setelah dia tak mabuk, kemudian dia salat. Setelah salat dia mabuk balik. Dan Nabi tidak berkomentar. Sampai turun ayat selanjutnya tentang bahwa mengatakan khamar itu rijsun min amalis setan, kata Allah dalam Al-Qur'an. Itu artinya apa? Wajib untuk meninggalkan itu. Tapi kalau sekarang tidak. Maaf Tuhan, kami sedang melacur, gitu ya. Itu mantap novelnya Bapak Ibu. Kapan-kapan carilah Bapak Ibu kalau masih ada. Mudah-mudahan udah nggak ada lagi tuh. Mudah-mudahan. Karena dalam novel tersebut mengatakan demikian. Itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ingin saya sampaikan adalah ada unsur cuci otaknya. Maksudnya begini, ada unsur pembiasan terhadap hal-hal yang kita anggap dosa, tapi dengan adanya bahasa seperti itu jadi terbiasa. Maaf Tuhan, kami sedang melacur. Jadi setelah melacur dia sholat. Kalau ini dibenarkan dan dibiasakan, maka kelak orang-orang itu akan melakukan hal yang sama. Sama seperti pelaku-pelaku korupsi sekarang. Kenapa mereka korupsi sementara mereka sholat? Kadang mohon maaf betul. Pakaiannya jubah dan berjenggot kadang-kadang, tapi dia korupsi. Jangan lihat itunya. Sampai sini paham sejauh mana sholatnya mampu mempengaruhi lisannya, sejauh mana sholatnya mempengaruhi anggota tubuh dia. Maka Bapak Ibu lihat kasus-kasus hari ini ya. Dia seorang alim tapi lidahnya tidak alim. Alim orangnya tapi pelakuannya
tidak alim dan lain sebagainya. Itu Allah tunjukkan kepada kita betapa besarnya pengaruh keimanan, pengaruh ibadah terhadap diri kita. Maka kata Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari itu dalam kitab beliau itu Asrarus Shalah itu, seorang mukmin yang benar itu bagaimana sholatnya mempengaruhi perbuatan dia. Nah, ini yang paling berat Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di akhir zaman itu yang selamat itu yang beriman. Orang beriman yang selamat. Sisanya tidak selamat lagi Bapak Ibu. Munafik itu bagian daripada pengikut Dajjal, Yahudi dan lain sebagainya. Nah, kita orang beriman di akhir zaman tuh manusia paling aneh, yang berpegang teguh kepada nilai-nilai agama. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada mesti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Siap Bang, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana statusnya tukang ojek, Ustaz? Bagaimana statusnya? Tukang ojek. Sekarang banyak anak gadis yang tukang ojek, Ustaz. banyak anak gadis yang tukang ojek. Ya, banyak saja di Ustaz. Cantik-cantik tak Bang? Cantik-cantik tak? Bapak, Cantik-cantik tak? kadang-kadang Pak Ustaz ada tukang ojek, Ustaz adalah berjumpa-jumpa, Ustaz. Allah. Benar-benar. Pertanyaan yang pas banget itu. Abang ada lihat orang tukang ojek itu besok Bang tukang ojeknya pakai tosa aja Bang. Tosa. Nah ini cuma bercanda Bapak Ibu, jangan serius betul. Tahu tosa Bapak Ibu ya? Tahu tosa Bapak Ibu? Nah, tosa itu apa? Motor yang belakangnya ada bak itu Bapak Ibu, itu namanya tosa namanya. Kan tidak mungkin, bukan pembatas, jadi ada gerobaknya belakangnya. Tapi kan tidak mungkin begitu. Atau pakai triplek, kata guru saya, pakai aja triplek katanya gitu. Jadi gini Bapak Ibu, ada yang bisa dihukumi secara mutlak, ada yang tidak. Kita ambil contoh. Salah satu pekerjaan yang tidak bisa dihakimi secara mutlak keharamannya adalah tukang ojek. Sampai mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih. Sehingga para ulama Bapak Ibu ketika ditanya apa hukum orang bekerja sebagai tukang ojek, ulama tidak bisa mengharamkan mutlak, tak bisa. Tidak bisa. Kenapa tak bisa? Oh ini pekerjaan kok. Kecuali dia mencari-cari celah. Masih ingat Bang, cari-cari celah ya? Dicarinya memang sengaja dicarinya kan pokoknya nampak perempuan nih. Tapi kalau mohon maaf, jangan tersinggung ya. Kalau perempuan yang jelek dia pasang agak maju sedikit. Ini mundur. Iya kan Pak ya? Nah, itu. Mohon maaf Bapak Ibu. Bahasa lainnya begini. Agak mencari bahasa yang lebih halus. Tukang ojek atau yang bekerja sebagai ojek dalam hukum agama Islam tidak dipersoalkan keharaman dia. Artinya apa? Bolehkah kami gojek? Boleh kalau itu menjadi sebuah pekerjaan. Kalau itu memang menjadi sebuah pekerjaan, tidak ada masalah. Kata Dr. Mawardi Muhammad Saleh, tukang gojek itu, pekerja gojek tidak ada masalah. Sama halnya dengan dokter. Tahu Bapak Ibu dokter? Boleh tidak perempuan itu berobat kepada dokter laki-laki? Boleh apa tidak? Boleh. Kenapa boleh? Kenapa dibolehkan? Jangan coba sebutkan main boleh-boleh saja. Kenapa dibenarkan? Karena ini pekerjaannya berkaitan tentang kehidupan. Kaitannya kadang-kadang dengan nyawa. Tetapi Bapak Ibu, adakah solusi di balik itu? Ada. Satu sisi agama membenarkan, membolehkan, tapi satu sisi agama memberikan solusi. Kalau bisa dengan dokter perempuan lah, jangan dengan dokter laki-laki. Tapi kalau memang harus dengan dokter laki-laki, tidak dipersoalkan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Beda lagi dengan tukang pijit. Atau tukang pijit plus-plus. Itu sengaja namanya. Sama Pak dengan gojek. Sama dengan orang bekerja di bank konvensional. Kalau ada yang mengatakan kerja di bank konvensional itu haram, itu terlalu cepat dia mengharamkan. Memang ada pekerjaan yang memang pekerjaan itu mendatangkan unsur kemaksiatan. Pertanyaannya adalah, ada solusikah yang diberikan oleh agama? Ada. Jangan tinggalkan pekerjaan itu sampai dia mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Kalau dia tinggalkan pekerjaan itu dan belum mendapatkan pekerjaan, dia membunuh keluarga dia. Dan lebih parah lagi, Allah tidak terima pengemis dari umat muslim itu sendiri. Ini yang salah persepsi di kalangan masyarakat hari ini. Aku tinggalkan semuanya Pak Ustaz. Setelah ditinggalkan dia miskinnya. Anaknya mengemis, bininya mengemis. Artinya imannya kurang kuat.
Dan itu menjadi perdebatan di kalangan para ulama, termasuk Yusuf Al-Qaradawi mengatakan ketika ditanya tentang hal seperti ini, seperti beliau katakan, kalau abang bisa mencari pekerjaan yang lain, carilah pekerjaan yang lain. Tapi jangan tinggalkan Gojek itu sebelum mendapatkan pekerjaan. Tapi kalau sudah dapat pekerjaan, maka tinggalkan. Kalau udah dapat, ngapain kami Gojek, Ustaz? Iya, betul juga. Itu yang pertama. Yang kedua, sebisa mungkin dalam pekerjaan itu kita bisa tidak memilih. Bisa. Misal saya tukang Gojek, ternyata yang pesan ini perempuan. Yang pesan perempuan. Saya katakan, maaf ya, saya cancel. Bisa enggak? Bisa. Tapi ada kaitannya dengan, ada kaitannya kah dengan baik buruknya? Aplikasi. Karena sering menolak. Maka pada posisi itu Bapak Ibu tidak dipersoalkan. Agama tidak menghalalkan, tapi agama tidak mengharamkan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Artinya apa? Boleh saja dibuat, tapi jangan cari-cari kesempatan dalam kesempitan. Sengaja direpnya, benar. Itu cari-cari namanya. Yang diharamkan itu yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu nanti boleh tanya kepada Dr. Mawardi Muhammad Saleh dan para pakar-pakar fikih kita. Dan Bapak Ibu boleh tengok bagaimana hukum Gojek yang dikemukakan oleh ulama-ulama ahli fikih. Ada Dr. Amin Nurbait, ada Oni Sahrani, ada Ahmad Sarwat yang ahli di bidang fikih untuk di Indonesia ini banyak. Termasuk Dr. Mawardi Muhammad Saleh itu. Mereka mengatakan hal yang serupa. Tidak ada kecualinya. Ada yang mengatakan pekerjaan yang tidak boleh melakukan perbuatan demikian, ada. Salah satu mazhab daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal atau Hambali itu berpegang teguh pada mazhab ini. Ulama Hambali mengatakan tukang ojek tadi itu kalau bisa dihindari. Kenapa kok bisa begitu? Karena takutnya dapat penumpang perempuan. Tapi kata beliau, kalau penumpangnya perempuan, kalau bisa di-cancel lah. Nah, begitu Bapak Ibu. Tapi dalam mazhabnya, dalam ulama-ulama Syafi'i mengatakan, ulama Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, karena masa Imam Syafi'i tidak ada Gojek. Jadi ulama Syafi'i dalam ijtihadnya para ulama itu mengatakan tidak ada persoalan dengan pekerjaan Gojek asal mereka tidak melakukan kesalahan. Ini transaksi namanya muamalah Bapak Ibu. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, jual beli online pun tidak dipersoalkan oleh para ulama kecuali ada penipuan. Ada 4 poin sama. Tukang ojek juga tidak ada masalah dalam pekerjaan itu kecuali ada unsur kesengajaan mencari kemaksiatan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Jangan cepat-cepat betul Bapak Ibu. Kalau bahasa ibu-ibu jangan cari Gojek. Cari Gojeknya aku carilah yang laki-laki. Dah tua pun. Insyaallah. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lain Bapak Ibu silakan. Kalau jangan berlobang, atau diperjelas pula kalau jalan. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lain cukup? Kalau sudah cukup kita tutup Bapak Ibu. Sebelum kita tutup kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di subuh hari ini ada manfaatnya bagi kita, ada berkahnya. Allah jadikan sebagai penuntun terbaik bagi kita agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik di hadapan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'al tajammu'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammiril yahud. Allahumma dammiril yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma a'idna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ij'alil qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahzanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah wa yaqinan sadiqah wa amalan salihan maqbulah wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.